diamankan oleh Onyx dan memaksakan lagi untuk di game yang ketiga sampai Milena. Mana suaranya? Wih, gokil. Ini sekarang udah jam berapa? Jam 9. Tapi semangat yang diberikan oleh masing-masing pendukung Sonic dan juga Rebels sangat-sangat luar biasa semangat kalian. Pattern farming, purple buff dan juga orange buff. Ada perbedaan kali ini. Ada perbedaan di antara kedua player, kedua jungler yang dimiliki oleh masing-masing tim. Ini yang udah mereka lakukan hanya saja di atas sih, Momo. Ini backupan yang udah diberikan oleh masing-masing roamer juga udah terlihat hanya saja. Sekarang rotasinya ke XP loh. Benar-benar ke XP. Menurut aku ya, aku merasa dengan draft seperti ini, Rebellion tuh kuat banget buat teamfight Mapulung. Karena mereka punya efek sisi, mereka tinggal cukup perlu peka aja nih sama pergerakannya Kiboy. Dan mungkin bermain dengan tempo yang cukup cepat adalah satu cara untuk Rebellion Zen sedangkan menahan Onyx dari artinya. Karena mereka bawa Cloud yang masih butuh banget yang namanya farming, masih butuh yang namanya item. Cuma apakah dengan pergerakan yang bisa ditahan dari Rebellion Zen ini Onyx, mereka peka akan hal tersebut. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk mendapatkan diskon 20% untuk pembelian tiket minimal 2 ya. Sama ayam boleh. Waduh, sama ayam boleh. Sama Oke. tiketan boleh. Swelo udah mulai dikejar dan Kairi. Wild Dragon yang langsung menghantam ke arah seorang Swelo namun menjadi pertukaran satu di mana Kiboy pun berhasil untuk diculik oleh seorang Vincent. Ini Kairi ya, pakai cowoknya juga kenceng banget tangannya. Langsung berhasil mendapatkan satu orang di bagian tengah dengan positioning. Padahal dia nggak ada retribution, tapi dengan perhitungan jarak yang bagus, Jet Bundo, Surpo, semuanya connect. Udah kelar langsung. Udah kelar, plus nantinya tinggal Sans. Gimana cara untuk menirunya? Harus tepat waktu nih dari ambilnya. Iya, tapi lagi-lagi The Wild Dragon dari Kairi mencoba untuk menculik ke arah seorang Wijanarko. Namun Wijanarko masih bisa mundur dan bahkan ditahan oleh Boots kali ini meskipun Kairi yang berhasil untuk mendapatkan poin kill-nya. Namun Vincent bakal coba dipukul mundur tahun yang konek ke arah seorang Boots namun ternyata Kairi masih bisa untuk mendapatkan terselin by Samsung. Lalu udah boleh dibuka oleh seorang Selo dan kali ini bakal dipaksakan tim fight-nya. Vincent memang tumbang di tangan 4 pemain dari Onyx. Dan ini menjadi keuntungan untuk Onyx karena mereka berhasil untuk mendapatkan jungler dari Rebellion Sion. Wow, dan Big Mac barusan gak bisa melakukan banyak hal. Big Mac hanya bisa melihat saja. Ada beberapa mark ataupun beberapa cooldown yang dia miliki, ataupun ada beberapa skill yang dia punya, sehingga tidak bisa lagi untuk memberikan bantuan. Karena tadi seperti biasa, dengan adanya ke altar, harusnya mereka masih memiliki durability yang cukup. Cuman Kadita loh tadi, Kadita tuh merubah segala di situ sih Momo. Iya, karena langsung di follow up ada Roam juga ya. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk dapatkan kuota hingga 3 GB setiap kalian melakukan pembelian item dan juga voucher Mobile Legends pakai pulsa Telkomsel di Dunia Games. Langsung aja di scan QR code-nya atau kalian bisa langsung download aplikasi Dunia Games di device kalian. Oke. Ini dari Vincent level 6. Sementara Kairi level 6. Ketinggalan dari sisi point dead aja ya. Dari point kill aja tetap bisa nyamain. Kelebihan dari Vincent dari 2 game ini Cimomo. Iya. Kalau ngeliat ini ya, ngeliat Tamus, aku tuh ingat anti-match loh. Ya kan dia sering banget dulu. Tapi Kiboy mulai masuk ke wave. Lagi-lagi yang sudah kita prediksi. Sebelum game berjalan, jangan sampai heist-nya ke pick off dengan adanya satu borrow wave. Tapi kali ini tahunnya connect ke arah seorang Boots. Kali Swelo bakal coba untuk menahan dan Boots tentunya akan tumbang di tangan 3 pemain dari Rebellion Sion. Menjadi trade yang bisa didapatkan oleh Rebellion. Ini pola yang sama ya, pola yang sama seperti di game yang pertama. Kenapa? Karena mereka juga masih aktif, bisa melakukan sebuah mirroring lagi dan lagi. Selagi tidak terlihatnya Kiboy di map, bukan berarti mereka kekurangan jumlah, bukan berarti mereka akan kekurangan sebuah backupan. Justru backupannya itu yang akan berada di mana. Tapi itu satu ya. Jadi serba salah, karena mau nggak mau Wijanarko harus kebuka map dengan berharapan ini jangan sampai ketemu Kiboy. Dan bahkan kali ini dengan adanya turtle yang sudah mulai diinvasi oleh kedua belah tim, Vincent harus bisa mendapatkan retribution kali ini. Dan itu dia berhasil diamankan oleh Rebellion Sion by Samsung Galaxy S23. Dan bahkan Wave dengan dari seorang Kairi mencoba untuk menculikkan seorang Big Mac masih punya ke altar. Dan bahkan Boots balikin keadaannya kali ini. Pemain dari Rebellion Sion tidak mudah untuk ditumbangkan karena ke altar yang timingnya sangat amat tepat dari seorang Swelo. Oke, Sans udah kehilangan dari satu IMU-nya. Tapi apa yang diambil barusan?
Iya. Ya ampun, itu siapa itu teriak-teriak tuh sampai ke kuping gua itu ya. Mau bolong. Dua suara untuk Rebellion Zion karena memang sebenarnya dari trap bagus loh. Jadi kita harus akuin mereka tuh punya sisinya banyak. Wijanarko harus bisa mungkin agak sedikit bersabar karena memang sebenarnya ya menghadapin Kadita itu kan gak bisa asal sembarangan masuk push ya. Yap. Mau nggak mau dia mungkin bisa coba untuk ngecek dengan gak terlalu overcommit, tapi setidaknya dia ini gak ninggalin dan mungkin gak ketinggalan dari pemain-pemain Rebellion Zion lain. Karena kalau dia keculik sendiri, gara depannya udah cuma Vincent doang. Yep. Dan mengharapkan Big Mac-nya bisa menang teamfight sama Boots. Jadi bingung juga sih untuk mereka bisa ngubah ataupun bisa ngecek dari map itu sih. Tapi kalau kalian mau ngecek diskonan, nah itu ada QR code-nya. Iya. Langsung aja. Dan kalau kalian gak mau kebingungan, kalian mendingan ikutin ini kesempatan untuk mendapatkan skin MLBB dari Grab tanggal 18 Maret. Sampai dari 18 Maret lumayan kan? Lumayan. Jadi dengan kayak begini nih cuma apakah mereka harus menunggu atau mereka akan mencoba untuk menyerang? Karena sekarang ya udah. Ini yang aku bilang, Thomas harusnya di posisi XP karena dia bisa 1v1 sama seorang Arnold. Lihat tim pukul mundur itu Big Mac. HP-nya kencang banget tadi dengan Inferno lebih Mac. Bisa nggak? Ini Boots bisa dapetin musuh ke area turret terlebih dahulu dan bahkan Big Mac dipukul mundur dan bahkan bantuan sudah mulai datang dari seorang Vincent. Molten yang dapat dipukul tapi di sisi lain Kairi di Wave Dragon yang connect. Satu pukul atau dari pukul oleh seorang Swallow Wijan dan memang tumbang. Tapi Kairi kali ini masih mau untuk melanjutkan teamfight dan bahkan IMU dari seorang Sans. Ini yang memenangkan teamfight dari Oni karena ke altar dari Swallow itu udah kebuka duluan loh. Yep. Jadi ketika ke altar yang udah habis, ada yang keculik. Keculik. Dan ini baru kita terlihat ya impactful dari satu IMU yang diciptakan oleh Suns. Karena itu yang tadi menghilang di mana ada satu tim fight yang mereka kalah Cimomo tapi keculik. Iya, tapi ini menjadi pertukaran karena Onyx berhasil untuk mendapatkan Turtle Slain by Samsung Galaxy S23 yang mau nggak mau ini jadi trade karena Suns tadi agak sedikit terlalu jauh dari pemain-pemain Onyx meskipun dia mencoba untuk menahan ya pemain Rebellion Zion untuk nggak bisa melakukan kontes ke area turtle-nya, tapi Jenako dan juga Hai sudah mulai terlihat dengan tadi satu lagi-lagi Kimoy masuk dengan satu bola wave dan hilang Haze untuk yang kedua kalinya di tempat yang sama di area bawah. Udah banget Big Mac lihat satu Inferno dari Boots nggak kalah takutnya dan bahkan Big Mac mencoba untuk menahan sembari menunggu Vincent sudah mulai terlihat, tapi kalau 1v1 dengan Boots gimana ini udah dibuka dengan satu ball motion side. Vincent masih terlihat kuat dan Boots benar-benar respect dengan defense yang dimiliki dan bahkan defense yang dimiliki oleh seorang Vincent. Dia nggak bakal, dia kalau 1v1 mungkin bisa sama Big Mac, tapi kalau sama Vincent kena sisinya dikit aja karena yang dimiliki sama Boots kan sebenarnya efek slow kan dari Moltennya itu. Tapi terima kasih kepada Boots ya. Kenapa? Karena akhirnya kita tahu untuk menahan Arlot di area XP ada Tamus. Benar juga ya. Thank you Boots. Tapi Kairi sudah mulai terlihat masuk ke area jungle dari Rebellion Zion. Kiboy terkena tahun kali ini dan ditarik ke satu Infinite. Dan meskipun ke atas sudah mulai dibuka oleh Sans, namun sedikit terlambat karena posisi dari Kiboy sudah mulai terculik terlebih dahulu. Vincent harus sabar karena yang dihadapi ini adalah 3 pemain dari Onyx yang dimana pun juga udah mulai melakukan rotasi dari area atas. So teamfight akan menjadi 4 melawan 4 karena posisi tadi dari seorang Haze baru aja rotasi. Yap. Nih, dari tadi juga terlihat ya, Kairi beberapa kali berhasil menculik satu orang Cimomo. Dan itu sebenarnya menjadi pedang bermata dua untuk player dari Rebellion Zion. Kalau emang tidak di backup, ya udah mereka akan kehilangan satu orang. Tapi kalau mereka backup, rata-rata maju dengan plus adanya ke altar, mereka semua pun bisa juga kehilangan. Inferno dibuka oleh seorang Boots yang bagi masuk. Ravage-nya langsung kode ke arah seorang Haze. Targeting yang begitu luar biasa. Wijanarko harus mundur dengan flicker tapi bakal coba dikejar dari Going kali ini. Masih ada ditinggalin dari seorang Kimoy Boots. Benar-benar belum akan mencoba untuk menemukan Wijanarko. Dikasih kesempatan menang. Wijanarko sempat salah jalan putar balik berbeda dihadang oleh 2 pemain dari Onyx dan bahkan Kairi. Dengan satu more retribution tentunya yang berhasil untuk mendapatkan Lord Slane. Dan kali ini Vincent bakal coba dikejar, cewek dapetin free space di area belakang namun Vincent lihat dipok. Sempat tertarik satu asset tapi ternyata satu publis juga dari cewek mencoba untuk merontakkan Swallow di area depan. Dan Vincent pun tumbang menjadi kerugian begitu besar untuk Rebellion Zion karena posisi Lord yang berhasil diamankan oleh Onyx kali ini membuat networknya timpang. Perbedaan 6.000 network di menit yang ke-9. 6.000 ada beberapa item tersebut di dalam dari sebuah pertempuran yang berkali-kali terlihat dan plus
Dengan pertempuran tadi gitu ya, Momo ya, lagi dan lagi loh, Kimoy selalu bisa mendapatkan sebuah positioning. Entah kenapa, mereka tidak memberikan itu referensian. Apakah mereka juga aware terhadap pergerakan tersebut? Di saat mereka melakukan sebuah teamfight, di saat mereka melakukan sebuah penyerangan, di saat mereka melakukan sebuah invasi, mereka harusnya memikirkan resiko di mana Kimoy berada. Iya, ini yang kayak kamu bilang di game pertama. Kiboy kalau nggak kelihatan, itu harus mulai khawatir nih pemain-pemain dari Rebellion. Sekarang Kimoy di mana tuh coba? Iya, udah mulai dibuka kali.